Selamat pagi semuanya. Nama saya Nadira Sulaiman, saya sebagai moderator. Terima kasih saya haturkan kepada saudara-saudari sekalian karena telah mau memenuhi undangan untuk menghadiri konferensi kasus kali ini. Sebelum itu, kita patut mengucapkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perlindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada konselor. Terima kasih kepada moderator dan saudara-saudari karena mau secara sukarela datang ke sini. Baik, perkenalkan nama saya Paula de la Rosa Dewesa, biasa dipanggil Paula. Saya di sini ini sebagai konselor. Nah, baik. Dalam kegiatan konferensi kasus ini saya akan menjelaskan dulu ini terdapat 3 asas, yaitu yang dimana kita harus mematuhinya. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana saudara-saudari secara sukarela datang dan mengikuti kegiatan ini. Terus yang kedua, asas keterbukaan, yaitu dalam menyampaikan pendapat, ini satu sama lain itu harus saling terbuka. Terus yang ketiga, asas kerahasiaan. Ini di mana apa yang kita bahas di sini akan habis di sini dan menjadi rahasia pribadi kita masing-masing. Ini sehingga tidak boleh dibocorkan di luar sana. Ini terus dalam kegiatan kita ini, kegiatan konferensi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga solusi yang tepat untuk menangani kasus yang dialami oleh salah satu siswa kita ini, yang berinisial Ahmad, ini dari kelas 9. Untuk gambaran masalah ini yang dialami oleh siswa ini adalah yang pertama, Ahmad adalah siswa berusia 14 tahun yang baru pindah dari SMP Negeri X dan sekarang ia bersekolah di SMP Negeri Y. Ini Ahmad ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan kedua saudaranya. Kedua orang tua Ahmad ini bekerja kantoran, sedangkan kedua saudaranya ini bekerja seorang mahasiswa, dan Ahmad ini merupakan anak bungsu. Ahmad memiliki masalah ini dalam belajar, yaitu di mana ia kesulitan memahami materi pelajaran yang terlebih lagi yang diajarkan oleh gurunya di kelas. Mata pelajaran yang dirasanya paling sulit itu mata pelajaran matematika. Untuk kesulitan memahami materi pelajaran matematika ini dikarenakan Ahmad ini sulit berkonsentrasi dan cenderung bermain saat guru menjelaskan, seperti dia menggambar atau hanya sekedar mencoret-coret begitu. Selain itu juga ini Ahmad ini yang baru pindah, ia juga kurang begitu akrab dengan teman-temannya. Sehingga ia juga tidak bertanya-tanya dengan teman-temannya. Ia lebih memilih untuk untuk sendiri. Sedangkan teman-temannya ini sering mengajak dia untuk kayak mengikuti kegiatan-kegiatan, tapi Ahmad ini lebih menolaknya. Terus yang berikut, Ahmad juga di rumah itu jarang berkomunikasi dengan dengan orang tuanya ataupun dengan kakaknya. Ia tuh lebih memilih sendiri di kamar, lebih bermain handphone atau bermain game. Dan orang tua Ahmad ini juga tidak terlalu bertanya juga tentang Ahmad juga bagaimana di sekolah. Mereka tuh menganggap Ahmad di sekolah baik-baik saja. Baik, sekarang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memberikan pendapat saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lilian Smila Jahamo, biasa dipanggil Ibu Lilian. Jadi ketika awal saya menerima siswa ini, masuk di sekolah ini, saya sudah mendapati fakta bahwa anak ini memiliki masalah sehingga harus dipindahkan. Untuk nilai raportnya, saya melihat siswa ini memiliki siswa ini memiliki
nilai raport dari yang memenuhi standar KKN, sehingga saya tidak memiliki alasan untuk menolak siswa ini karena telah memenuhi syarat untuk diterima di sekolah ini, Bu. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Sekarang kita akan mendengar penuturan dari wali kelas 9D tentang perilaku Ahmad. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, perkenalkan saya Pak Kristana Ben, saya wali kelas 9D dan merupakan orang tua Ahmad di sekolah. Dalam pengamatan saya sehari-hari, Ahmad merupakan siswa yang diam, di mana ia sering duduk sendiri dan berjalan dengan teman-teman kelasnya. Saya juga sering mendengar keluhan dari guru mata pelajaran, terlebih lagi pelajaran matematika, bahwa Ahmad ini pada saat belum menjelaskan dia sibuk sendiri dengan mengamati di bukunya. Ia juga tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang kita mendengarkan informasi dari sudut pandang guru matematika. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Femi Seuk, biasa dipanggil Ibu Femi. Saya sebagai guru matematika dari siswa Ahmad. Dari pengamatan saya selama mengajar matematika di kelas, Ahmad ia tidak berkonsentrasi pada saat saya menjelaskan di depan, ia lebih asik sendiri. Dan pada saat saya memberikan tugas untuk dikerjakan, ia kelihatan kebingungan dalam menghitung. Saya juga menjelaskan secara terus-menerus, akan tetapi tetap saja Ahmad masih saja kesulitan dalam berhitung. Pada saat kerja kelompok, juga saya melihat Ahmad tidak begitu akrab dengan teman-temannya, padahal saya melihat teman-temannya sudah mau mengajak berbicara dan menjelaskan ke Ahmad. Akan tetapi Ahmad malah sibuk sendiri dengan coret-coret buku di mejanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Femi. Sekarang kita mendengar sedikit informasi dari perwakilan orang tuanya Ahmad. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Priscilla Kemis, biasa dipanggil dengan Ibu Selin. Di sini saya adalah orang tua dari murid yang berinisial Ahmad. Dalam pengamatan saya sehari-hari, anak saya itu memiliki perilaku yang biasa dan normal sebagaimana anak-anak lainnya di rumah. Hanya saja saya melihat anak ini sedikit pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara kepada saya, bapaknya ataupun kakak-kakaknya. Dalam pengamatan saya juga, Ahmad jarang belajar dan ia lebih sering bermain HP dan game di dalam kamarnya. Saya sendiri juga jarang melihat anak saya bermain dengan teman-teman di sekitar rumah kami. Selain itu, saya juga biasa memperhatikan Ahmad pada saat jam makan siang, pada saat malam sekitar jam sekitar jam 7 pada saat saya pulang dari kantor dan pada saat hari libur saya. Dalam pengamatan saya melihat anak saya di rumah itu pada saat mengerjakan tugas matematika, ia lebih sering bertanya kepada kakaknya dan bukan kepada saya. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang ini akan mendengar sudut pandang informasi dari kakaknya Ahmad. Saya persilakan Kakak. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Gideon Bani. Saya anak tertua dalam keluarga. Adik saya ini sehari-hari di rumah seperti yang dijelaskan oleh ibu saya. Orangnya memang pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara. Adik saya ini juga sangat jarang membuat pekerjaan rumah dari sekolah.
Namun saat ia sedang mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, ia selalu bertanya dan meminta penjelasan dari saya tentang maksud soal yang ia kerjakan. Baik Ibu, itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk kakak dan ibu-ibu yang lain. Ini tadi sudah mendengar semua informasi yang dibutuhkan. Nah, ini saya dapat menyimpulkan juga bahwa Ahmad adalah siswa berusia 14 tahun, baru pindah dari SMP Negeri X, dan sekarang ia bersekolah di SMP Negeri Y. Ia memiliki masalah belajar yang dalam, terlebih lagi dalam mata pelajaran matematika. Ia memiliki pribadi yang pendiam di dalam kelas, jarang berinteraksi juga dengan teman-teman di kelas. Di rumah juga ia juga jarang belajar. Ahmad ini juga termasuk siswa yang gagal dalam ujian matematika. Dan ternyata Ahmad ini mengalami gangguan dalam menghitung yang biasa disebut itu diskalkulia. Menurut saudara-saudari, apakah yang akan terjadi jika masalah Ahmad ini tidak terselesaikan? Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya, masalah ini harus diselesaikan. Karena apabila masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, maka akan menjadi masalah yang membawa dampak buruk bagi sekolah maupun dapat menularkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk bagi siswa-siswi yang lain. Jadi menurut saya, masalah ini harus terselesaikan dengan baik. Baik, kalau menurut saya selaku wali kelas dari siswa Ahmad ini, masalah ini harus segera diselesaikan, sebab kalau tidak diselesaikan, masalah ini akan membuat Ahmad semakin tertekan, dan juga akan membuat siswa tersebut bukannya semakin bisa diarahkan menjadi lebih baik, akan tetapi yang terjadi justru kondisi yang diterima di sekolah ini akan membuat Ahmad menjadi lebih tertekan, dan dia akan semakin jauh untuk mencapai cita-citanya. Kalau menurut saya, masalah ini harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan dapat mengganggu nilai ke depannya, apalagi dalam mata pelajaran menghitung seperti matematika. Baik, betul semua tanggapan yang diberikan oleh Ibu tadi. Sekarang bagaimana tanggapan dari orang tua, dari Ahmad dan kakak Gideon ini sebagai anggota keluarganya tentang Ahmad ini? Kalau dari saya ingin yang terbaik buat anak saya. Tindakan yang Ibu ambil, asalkan baik dan tepat, akan saya terima. Dan saya menyetujui untuk dilakukannya kepada anak saya. Kalau dari saya sangat ingin yang terbaik bagi adik saya, sehingga adik saya dapat mengejar cita-citanya dan dapat menjadi individu yang lebih baik. Baik, dalam posisi saya sebagai seorang konselor, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan konseling individu kepada Ahmad untuk memperbaiki perilaku dan sifatnya selama ini. Memberikan juga layanan informasi dan penguasaan konten kepada Ahmad agar ia lebih memahami cara menghitung yang baik dan tepat, sehingga keluhan-keluhan dalam belajar yang ia alami ini dapat teratasi. Bagaimana tanggapan Ibu sekalian? Saya sangat setuju, dan juga saya akan berusaha untuk lebih dekat dengan Ahmad, dan juga akan lebih intens untuk memantau Ahmad, serta saya akan berpartisipasi kepada konselor dalam penanganan masalah Ahmad ini, dengan memberikan akses kepada konselor melalui data dan nilai yang diperoleh,
diperoleh Ahmad yang diserahkan oleh guru mata pelajaran kepada saya. Saya dan anggota keluarga lainnya akan berusaha lebih untuk meningkatkan perhatian kami kepada Ahmad dan akan menyediakan waktu khusus bagi Ahmad untuk belajar dan membimbingnya dalam belajar. Selain itu, saya juga akan lebih aktif membantu konselor dalam menangani masalah anak saya ini. Baik, bagaimana dengan Ibu Kepala Sekolah? Apakah setuju dengan langkah-langkah penanganan yang telah dirumuskan ini di dalam konferensi kasus yang telah direncanakan? Saya menyetujuinya selama langkah penanganan itu baik dan tidak menyusahkan siswa dan orang tuanya, maka saya akan menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan konferensi kasus kali ini saya rasa sudah cukup dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para peserta yang bersedia hadir dalam kegiatan konferensi kasus hari ini. Semoga hasil dari konferensi kasus ini dapat mengubah perilaku belajar Ahmad menjadi lebih baik dan rajin. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Oke, kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih.